Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Kevin Prasetya dengan NIM 99 2022 024. Kali ini saya sedang melakukan magang di kantor BPJS cabang Balikpapan. Saya berasal dari prodi D4 Akuntansi Perpajakan dari Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi kali ini video ini saya akan membagikan berupa aktivitas saya selama magang di BPJS Kesehatan ini. Mari simak videonya. Yang pertama, melakukan koreksi klaim audit BPJS Kesehatan. Itu menerima hasil audit, tim verifikator internal ini menerima hasil audit klaim dari BPJS Kesehatan. Setelah itu dokumen audit bisa berupa acara hasil verifikasi atau BH IVA atau laporan koreksi dari aplikasi e-claim. Yang kedua itu ada analisis dokumen dan temuan audit. Itu tim melakukan penelahan terhadap hasil temuan. Yang pertama itu meriksa kesesuaian diagnosis. Yang kedua ada tindakan dan prosedur. Yang ketiga ada obat dan alat kesehatan yang diklaim. Yang keempat ada tarif INA atau JBGS. Yang ketiga itu ada pengumpulan dan revisi dokumen pendukung. Tim menyiapkan dokumen koreksi seperti resume medis, CPPT, hasil penunjang medis, rekap obat dan tindakan. Yang keempat itu input koreksi ke aplikasi e-claim. Masuk ke aplikasi e-claim, aplikasi BPJS Kesehatan atau BOA, dilakukan perbaikan data klaim sesuai kolom yang koreksi, yaitu diagnosis ICD 10, prosedur ICD 9 cm, kode tarif atau kelompok INA-CPG. Yang kelima itu submit ulang klaim. Hasil koreksi disubmit ulang ke BPJS melalui e-claim. Pastikan status klaim berubah menjadi klaim koreksi terkirim. Yang terakhir itu ada monitoring status klaim. Pantau status klaim koreksi di aplikasi e-claim dan VJ claim. Jika masih ditolak, lakukan klarifikasi ke kantor BPJS terkait tersebut. Selanjutnya yang kedua, saya melakukan pekerjaan screening. Yang kedua, melakukan screening peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama itu mempersiapkan pelaksanaan screening. Siapkan formulir screening fisik atau digital dari aplikasi BPJS. Yang kedua, petugas Paskes, dokter atau admin memastikan peserta aktif di sistem BPJS. Jadi di screening BPJS ini itu memiliki link tersendiri untuk melakukan screening peserta BPJS dari klinik, rumah sakit, dan puskesmas. Yang kedua itu ada pelaksanaan screening. Peserta mengisi pertanyaan screening yang mencangkup seperti riwayat penyakit, hipertensi, diabetes, jantung. Yang kedua itu kebiasaan hidup seperti merokok, olahraga, pola makan. Ketiga itu keluhan kesehatan saat ini. Bisa dilakukan secara manual dan atau melalui aplikasi mobil JKN. Yang ketiga itu input data ke sistem BPJS. Data hasil screening diinput ke dalam aplikasi e-care BPJS atau sistem yang ditentukan. Sistem akan memberikan kategori risiko seperti rendah, sedang, atau tinggi. Yang keempat itu tindak lanjut berdasarkan kategori risiko. Risiko rendah seperti edukasi pencegahan dan kontrol berkala. Risiko sedang atau tinggi itu bisa rujuk ke dokter untuk pemeriksaan lanjutan, cek gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Dan yang terakhir itu dokumentasi dan pelaporan. Simpan hasil screening di rekam medis peserta. Lakukan rekapitulasi screening ke BPJS jika diperlukan, misalnya dalam bentuk pelaporan periodik. Jadi di screening peserta ini, peserta BPJS diharapkan mengisi screening ini kurang lebih tiap bulannya, mengisi dan memantau riwayat penyakit yang ada di. Selanjutnya saya melakukan divisi pelayanan kepesertaan. Jadi di pelayanan kepesertaan ini saya diberikan tugas untuk mengakses anjungan tentang mobil JKN kepada peserta BPJS. Jadi mobil JKN ini sebuah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan untuk peserta dalam mengakses layanan secara digital. Jadi saya di situ melakukan bimbingan terhadap peserta tersebut untuk mengakses atau daftar baru ke mobil JKN. Jadi pertama itu registrasi dan login.
Jadi peserta melakukan pengunduhan aplikasi BPJKN dari Play Store atau App Store. Yang kedua itu peserta melakukan registrasi akun menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK KTP. Setelah itu masukkan tanggal lahir dan masukkan email aktif dan nomor HP yang bisa menerima pulsa untuk kode verifikasi atau OTP. Yang ketiga itu login ke aplikasi. Setelah aplikasi berhasil, itu selanjutnya di aplikasi Mobil JKN ini tersedia untuk info peserta, perubahan data, pendaftaran online ke rumah sakit, ke klinik, puskesmas, terus bisa melihat tagihan iuran dan juga melakukan pembayaran. Di aplikasi Mobil JKN seperti ini bisa kita melihat kartu KIS digital. Dengan kartu KIS ini bisa dicetak melalui di perubahan data, baru ke kartunya. Setelah itu melakukan kirim PDF-nya ke email yang aktif. Satu, melakukan cek status peserta, masukkan NIK dan tanggal lahir. Kedua, tagihan iuran, itu memasukkan NIK, tanggal lahir juga untuk mengecek tagihan iuran yang ada di BPJS. Yang kedua ini ada virtual account, masukin NIK, tanggal lahir dan nomor telepon untuk melihat virtual akunnya. Setelah itu info JKN. Info JKN ini untuk mengecek info-info BPJS untuk mobil JKN, layanan JKN, Pandawa, dan untuk tutorial untuk menggunakan aplikasi mobil JKN. Selanjutnya itu ada, di aplikasi mobil JKN ini ada namanya fitur rehab, itu bisa untuk menyicil tunggakan yang ada di BPJS tersebut. Selanjutnya ada cari lokasi. Di sini bisa melihat lokasi kantor cabang BPJS Kesehatan untuk alamatnya. Setelah itu di sini Aman JKN juga ada namanya lokasi Paskes. Lokasi Paskes ini lokasi Paskes yang ada digunakan untuk fasilitas kesehatan untuk berobat. Terus kita kembali. Setelah itu ada namanya fitur perubahan data. Nah, di sini tuh ada Paskes Kesehatan tingkat pertama atau kelas rawat. Di sini untuk Paskes tingkat pertama masukkan NIK-nya untuk misalkan melakukan perpindahan Paskes. Yang kedua ini ada perubahan kelas rawat. Masukkan NIK-nya untuk melakukan pindah kelas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, tadi itu adalah sebagai dokumentasi saya selama magang di BPJS Kesehatan cabang Balikpapan. Saya selama magang di BPJS ini mendapatkan pengalaman pekerjaan yang sangat luar biasa dan juga sangat dapat menguntungkan saya untuk mendapatkan peluang kerja di masa depan nanti. Mungkin sekian dari video saya. Apabila masih banyak ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.